walaupun emang agak cepet-cepetan sama waktu. Terus perubahan-perubahan yang dari latihan untuk ujian itu menurut saya udah terperbaiki semua. Terus paling groginya juga udah lumayan, menurut saya udah lumayan udah grogi untuk ujian ini. Jadi teman-teman untuk Anissa udah bagus? Udah bagus. Santai. Lebih relax ya. Anita gimana? Kalau saya itu apa ya, sebenarnya kurang waktu sih, nggak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tadi itu saya mau ada 2 soal latihan, tapi ternyata pas mau yang latihan kedua udah sisa 5 menit. Terus harusnya habis latihan itu ada LKPD, tapi karena udah sisa 5 menit jadinya LKPD-nya saya suruh bawa pulang aja gitu. Jadinya yang bisa kebahas soal latihan itu cuma 1, tapi alhamdulillahnya untuk perubahan kayak bintangnya beneran kelihatan itu bisa terlaksana. Paling cuma di rencana kayak waktunya aja sih yang kurang. Buat Adita dari teman-teman? Bagus. Oke. Meli, gimana Meli? Oke, mungkin dari kedua yang lain mungkin aku kayak yang paling perhatian, tapi Ikuti apa kata ibu. ikuti apa kata ibu. Terus tapi sesuai sih Bu sama yang saya rencanakan, kayak LKPD terbahas. Terus mungkin di kuisinya yang salah mau juga dibahas, tapi waktunya nggak sempat, jadi dibuat PR aja. Saya bingung kayak apa ya metodenya biar siswa asik gitu. Kayak gitu aja deh, kayak gitu. Untuk Meli, masukannya? Oke, belakang dulu. Nama saya? Devina, Ibu. Tadi di soal yang perbandingan yang figura itu ada rasio 2:3. Terus panjangnya itu dijadiin 100 cm. Tapi itu rasionya itu nggak dijelasin kalau panjang itu yang mana, lebar itu yang mana gitu. Jadi saya yang udah bukan sekarang sebagai mahasiswa udah tahu kan kalau perbandingan persegi panjang itu panjang kali lebar, jadi udah tahu panjangnya pasti yang 2, lebarnya yang 3. Tapi buat siswa mungkin agak bingung. Itu aja Bu. Kalau dari saya tadi paling pas di PPT itu kan ada yang Meli nanyain apa ya? Nanyain ini perbandingan yang terakhirnya pokoknya. Oh iya. Iya, bukan yang tadi. Terus ternyata malah jawabannya tuh desimal. Jadi dia ada yang lupa. Ya paling itu mungkin harus lebih diingat-ingat lagi. Jadi apa yang ada di PPT. Ada lagi? Tiba-tiba apa? Ya, Tadi aku mau ngomen soal LKPD. Tadi ada soal nomor 2 yang bagian kedua itu kan di nomor 1 sama 3 dia tulisnya coklat murni, tapi yang di nomor 2 itu sendiri coklat doang. Jadi tadi agak gitu kayak ini coklat doang tuh maksudnya gabungan coklat murni sama susu, campuran susu dan itu, atau coklat murni doang gitu. jadi itu ya. Oke. Oke, secara umum ketiga guru hari ini sudah bagus ya komunikasinya, natural gitu, nggak terlalu berlebih seperti pada pelatihan. Kemudian interaktif juga, menyampaikan beberapa ice breaking yang tadi yang ikuti apa kata guru itu si Melia. Nah, itu menarik, tapi hati-hati kalau di anak SMP ya. Nanti kamu ikuti apa kata ibu guru gitu ya. Semua diikuti. Tadi gitu. Nah, SMP kan kayak gitu, mengambil peluang untuk bisa ngejailin gurunya. Ya. Jadi hati-hati. Kemudian untuk Anissa, tadi pada saat kerja kelompok ada kelompok yang salah, kayak tadi Septi di belakang jawabannya salah ya. Terus langsung dilempar ke kelompok berikutnya, tapi tidak dibahas kenapa salahnya ya. Itu tadi kurangnya di situ.
Terus ada beberapa kelompok juga sama kan, masih ada yang salah, terus dilempar ke kelompok berikutnya. Jadi udah paham ya, udah lanjut gitu ya. Nah, sebaiknya kalau ada yang salah ditanyakan, kenapa jawabannya seperti itu gitu. Jadi ketahuan titik masalah salahnya tuh di mana. Jadi kita bisa perbaiki ya, terus dibahas jadi bisa diperbaiki. Selebihnya udah oke, ya. Untuk Adita tadi udah pakai bintang, anak-anaknya jadi antusias, menarik. Terus tadi kamu kan ini kan sistem bersama linear untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, pengimplementasiannya. Jadi diasumsikan mereka sebelumnya udah belajar berbagai metode-metode tersebut kan. Oke. Terus tadi kamu menyampaikan yang penting kamu bisa membuat model matematikanya, ya. Kalau udah bisa membuat model matematikanya, nanti solusinya bisa dicari pakai kalkulator, pakai segala macam metode. Tapi sayangnya tadi kamu kurang fokus di bagaimana membuat model itu. Jadi kamu ngasih beberapa contoh soal, terus udah muncul persamaan 1, 2, 3-nya gitu ya. Kurang dielaborate. Kenapa ini, kenapa persamaan ini apa? Kalau itu mungkin digali lebih dalam lagi, lebih bagus. Gitu aja. Oke. Kalau Meli tadi tentang rasio, memberikan banyak contoh gitu ya. Sebenarnya kan rasio banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa beri contoh yang lebih lebih relatable gitu. Misalkan gini, kenapa sih kita membandingkan tinggi 2 orang anak? Tujuannya untuk apa kita membandingkan tinggi 2 orang anak? Ya, nah kamu bisa beri contoh perbandingan lain yang misalkan membuat anak tuh lebih, oh kalau belajar perbandingan tuh manfaatnya ini loh. Misalkan kamu beli sampo sachet, 1 sachet berapa mili harganya sekian. Sama kamu beli sampo botol, berapa mili harganya sekian. Sebenarnya lebih murah beli sachet atau beli botol? Kaset. Oh, harganya iya sih. Kalau ngomongin harga saat ini, sachet mungkin murah ya, tapi lebih hemat yang mana sebetulnya? Botol. Ya, biasanya dengan kemasan yang lebih besar harganya sebenarnya jauh lebih murah. Contohnya kayak gitu, ya. Jadi dia membandingkan, tapi dia ngerti manfaat membandingkan itu apa. Nah, contoh-contoh lagi misalkan ada dark chocolate 70%, itu artinya apa sih? Ada dark chocolate 90%, ada dark chocolate 50%. Berarti unsur apa namanya? Coklat murninya di situ 70%, sisanya ada gula, ada susu, ada butter segala macam gitu kan. Nah, itu bisa kamu tampilkan juga sebagai bentuk perbandingan. Ya. Atau ambil yang lagi pada viral, lagi pada heboh gitu kan. Obat baik. Atau kandungan di skincare gitu kan. Nah, anak-anak jadi paham tuh. Yang ketika dibilang vitamin C dalam sebuah serum sekian mili dari sekian botolnya situ, maksudnya apa gitu kan. Jadi membuat mereka lebih bisa memaknai gunanya belajar matematika. Ya. Oke? Itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya.